Resesi menghantui Indonesia, bermacam harga kebutuhan pokok di pasaran bahkan sudah menunjukkan ketidakstabilan akhir-akhir ini. Belum lagi ancaman krisis energi global yang turut membuat naiknya harga minyak dunia. Lalu bagaimana antisipasi Indonesia ketika tahun politik sudah di depan mata? Kita simak analisa, data dan fakta yang ada bersama tamu-tamu saya malam hari ini di Titik Pandang Kompas TV. Assalamualaikum Pak Kiai Marsudi Syuhud. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Kiai apa kabar? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Dan kita semua alhamdulillah dalam kondisi yang baik semua, dan mudah-mudahan negara kita juga demikian. Amin, itu harapan kita. Pak Kiai, memasuki tahun politik gitu ya. Apa yang perlu jadi catatan atau apa yang perlu kita kendalikan berkaca di pemilu sebelumnya? Kita agak sedikit terpolarisasi gitu ya, beberapa kelompok. Bagaimana pendapat Anda? Ada 4 hal. Kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai pemimpin di Indonesia itu hendaknya kita merefer 4 hal ini. Bahwa dalam kitab Fiqhud Daulah, fikih tentang bernegara berbangsa itu bagaimana? As-siyasah hiya li-ta'lif, bahwa kebijakan politik, ngurusi politik, dan kita hidup di dalam berpolitik, itu ada 4 hal. Yang pertama, li-ta'lifi, untuk mengkomposisikan. Mengkomposisikan itu artinya merencanakan, membuat program-program, mana yang utama, mana yang aulawiyah, mana yang lebih diutamakan, dan mana yang grade selanjutnya. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat program-program yang utama untuk 2 tahun ke depan ini adalah pemilu, pemilihan umum. Ini yang paling utama. Maka karena ini aulawiyah, karena ini afdoliyah, maka seluruh bangsa Indonesia sama-sama berpikir bersama untuk bagaimana pemilu ini jadi dengan baik, aman, tentram, menghasilkan sesuatu yang tepat untuk bangsanya. Itu namanya lit-ta'lif, untuk mengkomposisikan, untuk membuat target-target, dan untuk membuat rencana yang tepat. Itu yang pertama. Nomor 2, wal jam'i, menyatukan opini-opini. Seperti pertanyaan yang tadi Mbak sampaikan ke saya, di Indonesia kan backgroundnya macam-macam, agamanya beda-beda, ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan selainnya. Begitu pula ketika Rasulullah membuat sebuah negara di Madinah, itu sama. Itu negara Bhinneka Tunggal Ika, negara Madinah, sama dengan negara di Indonesia. Yaitu di negara Madinah ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Nah, inilah kemudian diikat bersama-sama, disatukan. Maka dalam perjanjian Madinah disebutkan waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat menyatukan idenya dan mendirikan sebuah bangsa yang disepakati bersama-sama, negara yang sepakati bersama-sama, maka innahum ummatun wahidah. Mereka itu sudah bangsa yang satu. Betapapun tadi background politiknya, partainya wis bedo, bajunya beda, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada putih, ada hitam. Terus culture-nya juga satu daerah dengan daerah lain sudah beda. Dari background yang beda-beda ini, maka step yang kedua, wal jam'u lil jam'i, untuk menyatukan. Selain menyatukan pandangannya, satukan ke target satu itu. Apa yang sekarang mau lagi bersama-sama kita akan jalankan. Pemilu misalnya, target ke satu itu. Satukan opini, satukan pandangan-pandangan, dan satukan powernya untuk ke situ. Jangan sampai misalnya di dalam situasi yang menurut saya harus bersama-sama disengkuyung, itu ada polemik-polemik
Yang polemik-polemik itu harus dikecilkan, volumenya dikecilin. Yang polemik-polemik, yang kira-kira kebijakan nanti akan membuat polemik, kalau bisa ntar dulu dah. Walaupun itu kebijakan benar, kebijakannya, tapi karena kira-kira mengundang polemik yang sangat besar, nanti dulu, ditunda dulu. Yang aulawiyah dulu, yang utama dulu, yang prioritas dulu. Yang belum prioritas ya akan lakukan, tapi nanti dulu. Nah, kebijakan apa kira-kira yang kira-kira akan membuat suatu kegaduhan, akan membuat orang berpikir terpecah-pecah, berbeda pikirannya, itu nanti dulu. Utamakan yang paling prioritas. Nah, itulah nomor 2, namanya lil jam'i, untuk menyatukan. Nah, yang ketiga, programnya sudah ada, sudah dipilih yang prioritas mana, pemilu. Kemudian menyatukan, satukan pikiran-pikiran bangsa ini. Ayo ajak ke situ semua. Yang kira-kira polemik, singkirkan dulu. Baru yang ketiga apa? At-ta'awun, lit-ta'awuni. Lit-ta'awuni itu artinya untuk gotong royong menuju titik itu. Semua lapisan masyarakat, baju yang berbeda-beda, partai yang berbeda-beda, background agama yang berbeda-beda, begitu pula culture dan model yang berbeda-beda. Ta'awun itu akan kelihatan nanti ketika yang berbeda-beda kok mau ta'awun, mau bergotong royong bersama-sama. Oh, ini Indonesia kita yang bagus sekali ini. Baru yang keempat, wadobtiha. Kita bisa mengontrolnya, pimpinannya bisa mengontrol program tadi, dikontrol, jangan belok-belok, di situ terus, ayo ke situ, jangan ingin itu, disisipkan di tengah-tengah, jangan, karena ini yang sudah disepakati, waman lahi qobihi majahada mahum, sudah, lanjut aja ini, kita sepakati, kita jalani, lah itu namanya mengontrol. Yang mengontrol tidak hanya pemerintah yang mengontrol, bangsa se-Indonesia pun ikut ngontrol, jangan sampai belok ke kanan, belok ke kiri, tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Itu terakhir, intinya. Pak Kiai yakin bahwa di tahun politik, terutama 2023 dan juga puncak 2024 nanti, Indonesia siap menyambut tahun politik yang kondusif? Insya Allah siap. Insya Allah. Yang harus dijaga lagi, karena ini sekarang orang itu dipengaruhi oleh medsos. Ketika kita ngelihat sebuah medsos, baik kita sebagai tokoh agama, leader, atau masyarakat apapun, yang harus diingat satu, laisal mu'min bitto'an walal la'an walal fahish walal badhi. Tidak disebut seorang mukmin kalau orang itu masih suka mencela, masih juga suka melaknat orang, melaknat-laknat, mencela-cela, melaknat-laknat, dan masih juga berbuat yang keji-keji, mengadu domba ini dan itu, dan yang terakhir menyampaikan statement-statement yang tidak mendidik, perang statement. Maka perang statement ini yang terpenting masih di ring persatuan. Ketika di ring persatuan, artinya kita bisa wadobtiha, bisa mengontrolnya bersama-sama. Ngontrol emosi kita, ngontrol keinginan-keinginan kita yang terlalu banyak, tapi ambil saja yang aulawiyah, yang prioritas yang mana, itu yang kita laksanakan untuk hari ini. Beda pandangan boleh ya Kiai, tapi beda pendapat boleh. Beda pandangan boleh. Memang kadang yang menjadi persoalan adalah bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Tapi beda pendapat. Baik, terima kasih Pak Kiai Marsudi Syuhud telah bergabung, memberikan pandangannya. Semoga kita menyambut tahun politik dengan damai. Semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketentraman. Dan saudara, setelah ini kita juga akan berdiskusi terkait dengan potensi resesi di depan mata. Dan berikut juga ada pendapat yang kami lansir dari kompas.com pada bulan Oktober 2022. Ini anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gede Sumarjaya Linggih, mengatakan pemerintah perlu untuk melakukan antisipasi dini terhadap ancaman adanya krisis pangan di Indonesia.
Wakil rakyat yang akrab disapa Demer itu mengaku kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya potensi resesi global 2023. Di mana kita kutip langsung pernyataan Demer mengatakan Indonesia harus bersiap-siap karena seperti diketahui kita banyak mengimpor, perlu untuk mengantisipasi krisis pangan. Dan untuk membahasnya lebih jauh terkait dengan ancaman krisis pangan dan tentu resesi, saudara sudah bergabung bersama kami di studio ada Bu Siti Zuhro, peneliti ahli utama BRIN. Selamat malam, Bu Siti. Ya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan tentu saja ada Pak Franciscus Welirang dari Ketua Umum Aptindo. Selamat malam, Pak Frans. Malam. Terima kasih telah bergabung. Kita tahu Indonesia ini sebenarnya punya pembukaan yang cukup positif ya. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang ke 5%. Jadi kalau pemerintah katakan kita cukup kebal begitu menghadapi ancaman resesi global. Tapi yang perlu kita perhatikan juga kan adanya krisis pangan begitu. Saya ke Pak Franciscus dulu kalau begitu. Pak Frans, memang kalau kita lihat secara anggaran pemerintah itu cukup tinggi untuk anggaran ketahanan pangan itu 104,2 triliun 2023 begitu. Ada concern lah di situ. Tapi masalahnya sekarang dari setiap kebijakan yang ada sebagai pengusaha begitu, apakah kebijakan-kebijakan yang ada ini bisa menghindar kita dari potensi krisis pangan? Sampai saat ini ada beberapa hal karena Apa yang dilihat itu tentunya dari sudut pertanian, ya kan, krisis pangan, ya. Jadi kebijakan yang ada mekanisasi, ya, dan pembukaan lahan. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin saya quote unquote budget itu kemana, apa dan untuk apa. Okay. Karena satu adalah untuk penanganan pertanian, yang kedua untuk budidayanya, ya, seperti pupuk, ya, benih dan pupuk. Nah, jadi kebijakan untuk yang ada, yang berjalan dari sudut pertanian satu sisi. Saya belum lihat kebijakan di pasca panen. Di pasca panen. Satu, ya kan? Hasil pertanian adalah untuk makanan, panganan. Kalau kita bicara, untuk dia bisa menjadi makanan, kita harus tahu kulinernya, artinya kulinologi. Nah, ini dua yang terakhir. Jadi kalau kita bicara produk pertanian saja, tidak cukup untuk berbicara suatu ketahanan pangan. Mulut manusia ini tidak mudah mau terima apa saja, ya, masaknya. Nah, ini dua yang harus dilihat. Pasca panen lebih erat kepada pertambahan umur simpan. Nah, hari ini petani kita tidak bisa sama sekali, ya, artinya panen, ya dia harus jual. Dia nggak bisa simpan. Tidak berdaulat untuk hal itu. Ya. Baik. Karena apa? Pembeli akan mengatakan segini harganya. Iya. Kamu tidak jual, ya sudah. Gitu. Ya sudah. Ya kan? Jadi dia tidak punya, ya kan, penawaran hak yang kuat menentukan. Baik. Ya kan? Nah, kalau ada pasca panennya, dia lebih punya, merasa aman juga gitu ya, supaya menghindari dari potensi kerugian begitu. Ya. Baik, saya ke Bu Siti, kalau menyambung dari kata Pak Franky bahwa seharusnya ada kebijakan di pasca panen, dan tadi juga kalau kita lihat kan ini bersangkutan sekali dengan kemakmuran para petani kalau kebijakan itu ada. Nah, dari pandangan Bu Siti, kebijakan pasca panen yang seperti apa yang kira-kira efektif untuk menjaga kedaulatan pangan, dan apakah itu juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah? Iya, apa yang disampaikan Pak Franky tadi itu menurut saya bagus ya. Jadi ada concern gitu bagaimana sebetulnya
pemerintah itu menunjukkan keberpihakannya. Pemerintah hadir. Ya, hadir, Ya, konkret gitu ya, dalam memuliakan tentunya para petani kita gitu ya. Apalagi Indonesia ini kan belum melompat menjadi negara yang berbasis industri gitu ya. Tidak, masih ke pertanian juga kan gitu. Nah, tapi ini yang kurang diseriusi. Di Orde Baru termasuk sangat diseriusi. Tapi di Orde Reformasi ini kelihatannya gitu ya, kita lebih menonjolkan hanya demokrasi yang ternyata juga korelasinya atau dampak-dampaknya ternyata juga belum seluruhnya positif. Oleh karena itu ya memang kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan tadi itu harus dilakukan secara serius ya. Langkah-langkah strategisnya itu juga terbaca dengan sangat ini ya, jelas gitu. Nah, ini yang tidak hanya mewajibkan katakan ya pemerintah pusat kepada daerah-daerah dalam hal ini satu kebijakan tertentu seperti nanti bagaimana mengendalikan resesi gitu ya, karena jumlah daerahnya sangat banyak Pak Franky. Kita memiliki provinsi sudah ditambah 4 provinsi lagi, 38. ada 38 gitu ya. Kabupatennya itu sekitar 415 ya. 516 sama kota. Sama kota, Nah, ya, kotanya kota. 93 Ya, gitu betul. ya. Jadi karena karakter kota sama kabupaten itu kan beda. Ya. Nah, dalam konteks itu memang harusnya membangun Indonesia dari daerah. Bahkan kalau diturunkan membangun Indonesia dari desa. Lah, apa konsekuensi logis dari kata membangun Indonesia dari desa atau dari daerah? Itu memang harus ada keberpihakan tadi itu. Kebijakan seperti apa? Lah, kalau Pak Franky tadi mengatakan kebijakan pasca panen itu, jadi para petani kita itu paralyzing gitu ya, tidak mampu untuk mempertahankan gitu kan hasil-hasil yang sudah diproduksi tadi itu untuk jangka yang tertentu. Padahal kehebatan Indonesia untuk kita katakan menuju Indonesia emas 2045 itu adalah ketahanan pangannya yang kokoh. Jadi apa sih bedanya Indonesia dengan Thailand? Thailand itu negara kecil loh dibandingkan Indonesia, tapi provinsinya banyak sekali, 78 provinsi gitu kan. Lah, sama-sama karakternya adalah negara tropis, penghasil yang sama sebetulnya, 11-12 lah, tidak jauh gitu. Tapi produksinya kalau kita di luar negeri itu Thailand sangat mengedepan, betul tidak? Itu. Jadi yang kita rasakan luar biasa. Produk-produk Thailand itu, buatan Thailand, apapun yang di Indonesia ada, itu lebih mengedepan Thailand. Lah kalau kita mau belajar gitu ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand sehingga gitu ya, produk-produknya itu luar biasa bisa diekspor. Yang saya tahu karena saya pernah di Australia lama gitu ya, itu produk yang dari impor dari Thailand itu banyak sekali, Vietnam juga termasuk gitu kan. Lah kita kalah gitu loh. Lah ini yang mungkin harus dikedepankan oleh Indonesia, tentunya pemerintah Indonesia ya saat ini gitu ya, bagaimana agar ada proteksi terhadap para petani kita. Terus menerus kita menyaksikan satu tayangan yang bahwa di negara Korea Selatan, di Jepang itu petani luar biasa gitu. Bahkan di Australia itu dirangkul betul, diproteksi betul gitu. Jadi menjadi petani itu adalah hal yang sangat mulia dan bukan hal yang remeh-temeh gitu. Lah ini yang mungkin harus membangun ya seiring sejalan dengan kita membangun demokrasi yang intinya kita membangun peradaban. Jadi bagaimana peradaban dari masyarakat sebagian besar kita yang kantong penduduknya ada di desa, di daerah ini betul-betul menjadi fokus yang serius, bukan dipolitisasi gitu ya. Apalagi udah ini tahun politik ini tahun 2023 itu betul-betul tahun politik. Ini adalah tahun prakondisi untuk menciptakan pemilu 2024 kita itu akan semakin bagus atau jelek. Lah ini penentuannya di 2023. Karena modalitasnya ada di sini, prakondisi yang kita bangun ada di sini. Oke, baik. Kalau kita ngomongin soal ekonomi, Pak Frank dan juga Bu Siti,
banyak faktor yang bisa mengganggu internal dan eksternal. Kalau eksternal kita lihat lah sekarang kan memang inflasi global tinggi. Indonesia juga beberapa kali BPS catat inflasi kita sangat tinggi dan cukup diantisipasi. Presiden juga selalu menghimbau bagaimana supaya menjaga inflasi tinggi begitu. Tapi di internal kita kembali tadi soal kebijakan politik jangan sampai salah begitu kan. Pak Frank, salah satu komoditas impornya Indonesia kita bergantung ke gandum begitu ya. Nah sejauh ini Pak Frank kita ingin tahu bagaimana stok yang ada karena kita mayoritas masih impor begitu. Lalu sejauh ini biasanya adakah sesuatu yang menyulitkan lah saya katakan pengusaha ketika ingin melakukan impor gandum karena mau nggak mau kita masih impor untuk menyandarkan pada tani Indonesia kayaknya masih jauh ya Pak. Ya, saya kira ada beberapa hal. Jadi kita memang 100% impor gandum. Nah itu dia. Walaupun di Indonesia ada tanam gandum itu, ya. Jadi di Salatiga maupun di Nongko Jajar itu ada para petani yang menanam gandum. Kuncinya benih. Ya, jadi itu satu sisi. Kalau ditanyakan stok, di tahun 2022 sesuai dengan perkiraan, ya bahwa memang gandum atau terigunya juga pasar nasionalnya turun 4,5%. Okay. Persis kurang lebih seperti apa yang terjadi di tahun 2006-2008. Okay. Di mana harga gandum tinggi. Ya. Itu satu sisi. Kalau kami coba menata semua stok posisi impor hari ini 1,5 bulan continue standar di industri terigu dan di anggota-anggota kami. Ya, jadi untuk supply permintaan pasar yang ada, industri sudah lebih siap menghadapi karena kami punya data adalah 20 tahun. Trennya kami tahu. Oke. Nah, 5 tahun terakhir itu CAGR-nya cuma 1,2%. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir. Jadi di dalam itu ada perjalanan dan untuk di asosiasi khusus untuk gandum kami ikuti terus setiap bulan posisi importnya kita tahu, datanya ada, ya kan? Kondisi berapa besar pasar kita tahu. Saya kira untuk ke depan itu cukup. Tapi kalau cukup impor. Cukup impor. Tapi selama ini kalau untuk proses impornya tidak ada yang sulit, Pak Frank? Atau ada kebijakan yang cukup? Tidak ada aturan kebijakan dari pemerintah yang menghambat. Tidak ada. Tidak ada. Itu satu sisi yang baik. Dan di tahun 2022 juga impor gandum Indonesia itu juga turun. Cukup drastis. Saya punya pertanyaan terakhir, tapi ini singkat saja Pak Franky dan juga Bu Siti. Dampak dari pandemi belum selesai, sebenarnya kita masih berusaha untuk bangkit. Lantas kebijakan politik yang pas, yang kondusif seperti apa yang perlu diambil oleh pemerintah dan juga yang mendukung dunia usaha? Mungkin dari Pak Franky dulu, silakan. Kalau saya ditanyakan hal itu, biasanya ya harusnya ekonomi dan politik itu decoupling. Terpisah kita melihatnya. Ini kesadaran. Karena begitu kita bicara ekonomi, juga kita bicara kehidupan. Ya, di dalam posisi itu, saya coba melihat, ya kan, simple. Harusnya petani itu semua bersatu. Jangan pecah-pecah. Mereka harus bersatu dalam, kalau mereka menginikan KUD, ya berkooperasi. Ya, seperti sapu lidi yang banyak itu menjadi satu, kuat. Tapi kalau sudah sehubungan dengan politik, silahkan masing-masing pilihan. Saya punya UKM.
mereka semua bersatu. Oke. Tapi kalau politik mereka biasa, hak pilih masing-masing. Nah, semoga kesadaran hal itu penting ini di masyarakat kita juga, ya kan. Nah, sehingga ekonomi akan berjalan terus, ya kan, ya, dengan segala tantangan yang ada. Mengapa? Saya lepaskan ya, karena agenda politik itu ada. Secara ekonomi kita juga dalam masa perubahan, Transisi. ya kan. Dari ekosistem ekonomi tradisional, kalau saya katakan tradisional lama, kita menuju suatu perubahan kepada ekosistem digitalisasi. Oke. Modern. Ya, ingat bahwa generasi Y dan Z kita itu sudah besar. X itu 67% kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah, ini merupakan tantangan karena mereka semakin hari berjalan dengan digitalnya. Oke. Ya. Sehingga saya kira decoupling ini sangat penting, ya kan? Oke. Kesadaran. Oke. Ya. Saya kira itu yang saya melihat, sehingga aktivitas ketahanan pangan juga, ya kan, Berjalan dengan baik. bisa berjalan untuk kepentingan nasional. Jangan sampai itu dimanfaatkan, gitu ya. dicampur aduk. Baik. Saya kira itu penting. Terima kasih Pak Franky. Kalau dari Bu Siti, singkat saja, Bu. Iya, Kerjaan politik yang menurut pas. saya memang karena pemilu itu usernya itu atau pesertanya itu kan partai politik ya. Jadi kita butuhkan political commitment ya. Dan law enforcement yang sangat ini ya, yang sangat konkret gitu. Kita mintakan partai-partai politik sebagai peserta pemilu dan yang sudah dilindungi oleh tentu konstitusi kita, itu partai itu luar biasa itu. Maka punyalah tanggung jawab moral gitu ya untuk menyukseskan pemilu dengan menopang tentunya mendukung gitu pada satu situasi politik yang kondusif gitu ya. Bagaimana mencerdaskan masyarakat, memberikan literasi politik kepada masyarakat gitu, supaya masyarakat menjadi lebih matang, lebih dewasa dan tidak terprovokasi. Jangan meletupkan gitu ya isu-isu yang menjadi komoditi politik yang menyesatkan itu. Itu bahaya sekali menurut saya. Sudah tinggalkan yang nama politisasi identitas, politisasi agama, sara, itu sama sekali nggak berguna. Merugikan kita semuanya gitu. Yang ini yang harus digantikan oleh inovasi-inovasi baru. Tadi itu disebutkan ini kita sudah era digital, eranya bonus demografi gitu ya. Pemilihnya nanti sekitar hampir 60% itu adalah orang muda di bawah usia 40 tahun. Maka memang tidak ada pilihan lain kecuali bagi Indonesia adalah melakukan inovasi itu. Menghadirkan kebaruan, transformasi yang konkret gitu ya, yang nantinya generasi muda itu melakukan estafeta yang jauh lebih bagus. Jadi kita harus menerjemahkan, memaknai pemilu yang akan datang yang kita awali mulai tahun 2023 ini adalah sebagai satu tatanan yang membuat kita take off gitu ya, take off untuk meninggalkan yang jelek, tapi kita menyongsong yang jauh lebih berkualitas. Oke, kita sama-sama harusnya tahu prioritas utamanya apa. Untuk kegaduhan tolong nanti dulu, karena kita punya isu nasional bersama-sama bagi kesejahteraan bangsa juga begitu. Terima kasih Pak Franciscus Welirang, Ketua Umum Aptindo, telah memberikan pandangannya, dan juga Bu Siti Zuhro, peneliti ahli utama BRIN. Terima kasih Bu. Harapan kita sama, semua harus bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dan saudara, saya tutup titik pandang. Saya masih Tarigan. Sampai jumpa.